Halo semuanya, kembali lagi di channel Big Boss. Kali ini gue bakal ceritain film yang berjudul 30 Plus Single on Sale dari negara Thailand yang dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh Laila Bonyosak sebagai Ing, Arak Armon Supasiri sebagai Jet, Sudarat Butpon sebagai Ye, Pijitra Siriwerapan sebagai Min, dan Denpan Yuwitaya sebagai Tuan Tan. Menceritakan tentang kisah wanita yang sudah berpacaran selama 7 tahun yang tiba-tiba aja diputusin karena berbeda alasan, dan ternyata itu alasan pacarnya untuk menikah dengan wanita lain. Gimana kisahnya? Langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, ada seorang wanita cantik dan mandiri yang sedang bekerja sebagai fotografer lepas. Wanita itu bernama Ing, kita sebut aja dia Laila. Setelah selesai di malam harinya, dia akan menjemput pacarnya di bandara. Laila begitu semangat menjemput pacarnya yang bernama Kong. Setelah bertemu, bukannya melepas rindu, ternyata Kong hanya ingin memberitahu Laila kalau dia akan menikah dengan wanita lain dan memberikan undangan untuk si Laila. Laila pun merasa kecewa, padahal mereka udah pacaran selama 7 tahun. Tapi ternyata Kong malah mengkhianatinya. Laila pun galau dan menangis sepanjang malam. Paginya, kedua temannya yang bernama Min dan juga Ye datang untuk menghiburnya. ครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีเมืองคาน Kemudian Ye mengajak Laila pergi ke kuil untuk bermeditasi. Saat semuanya berkonsentrasi, si Ye malah meledek kisah cinta Laila yang berantakan. Hal itu membuat semua orang yang berada di situ pun menjadi menangis. Kini giliran Min yang mengajak Laila pergi ke tempat gym. Karena mungkin di tempat gym pasti banyak cowok yang keren. Si Min mah gak masalah dan gak keberatan tubuhnya dipegang-pegang waktu diajarin yoga. Tapi Laila yang gak suka langsung menyikut hidung instrukturnya sampai berdarah. เฮ้ยแก Di malam harinya, Laila membaca pesan-pesan yang pernah dia kirim untuk Kong. Dia ingin menghapus semua pesannya, tapi nggak jadi karena dia tuh masih sayang sama si Kong. Keesokan harinya, Laila mendatangi tempat peramal 9 nyawa yang dulu pernah meramalnya. Tapi ternyata tempat itu sudah tutup. Dia pun tertarik dengan aroma daging panggang. Lalu pergi ke kedai yang terletak tidak jauh dari rumah peramal tersebut. Laila pun langsung memesan, tapi si penjual mengatakan dia harus bersabar karena masih ada yang mengantri. Penjual itu bernama Jet, kita sebut aja dia si Gondrong. Sembari menunggu, Laila mengamati tempat kedai tersebut dan melihat iklan tentang peramal daging panggang. Ternyata si Gondrong ini adalah peramal daging panggang. Laila pun gak percaya kalau si Gondrong ini bisa meramal. Tapi si Gondrong beralasan dia gak bisa hidup dari menjual daging panggang aja. Jadi dia tuh butuh uang tambahan. Kemudian Laila pun diramal sama si Gondrong. Dia menebak kalau Laila tuh udah capek diselingkuhin. Tapi dia gak perlu khawatir karena sebelum berusia 33 tahun dia akan bertemu dengan jodohnya. Tapi kalau dia melewatkan kesempatan itu, maka jodohnya baru akan muncul saat Laila berusia 55 tahun. Laila pun protes karena jarak jodohnya tuh yang cukup jauh. Dan si Gondrong bilang bahwa itu tidak akan terjadi kalau Laila tidak pemilih. Bukannya senang, Laila pun kesal lalu pergi begitu aja. Tapi si Gondrong ini meminta bayaran untuk ramalannya. Setelah menerima bayarannya, si Gondrong pun memberikan kartu nama dengan mantra jodoh di belakangnya. Laila pun menerimanya lalu pergi. Keesokan harinya, Laila ngumpul bersama temannya di suatu kafe. Laila kaget karena ada yang membuat status di Facebooknya tanpa sepengetahuannya. Ternyata temannya itu sengaja agar si Laila bisa menemukan jodohnya. Laila kesal karena ada yang merespon statusnya tersebut. Lalu temannya membaca balasan dari statusnya yang bernama Kwan K. Laila kaget sekaligus senang karena Kwan K yang diingatnya adalah cowok yang tampan dan terkenal. Tanpa pikir panjang, temannya pun langsung menelponnya. Laila sengaja bicara dengan nada manja dan menggoda, tapi ternyata dia salah orang. Dia pun kecewa lalu menutup teleponnya. Tapi temannya tidak putus asa dan bersemangat akan mencarikan yang lain untuk si Laila. Setelah itu, temannya pun membantu Laila mencoba beberapa baju untuk digunakan saat berkencan nanti. Setelah selesai, Laila pun mulai berkencan dengan beberapa pria yang disarankan oleh Min. Tapi semua pria yang ditemuinya itu sangat aneh dan tidak ada yang cocok untuk dirinya. Ketika Laila sedang berada di restoran, ada seseorang yang menyapa dan bertanya mengapa Laila tidak datang ke pernikahan Kong. Mendengar itu, Laila pun menjadi sedih dan galau. Dia pun pergi ke kamar mandi. Sambil menangis, dia melihat kembali video ucapan ulang tahun yang dulu pernah dia kirim untuk Kong.
Dia pun mencoba untuk menelpon Kong dan meluapkan semua unek-uneknya. Tapi pria yang ditelepon menjawab bahwa dirinya baru mendapatkan nomor tersebut. Jadi ternyata Lela itu salah orang. Keesokan harinya saat sedang di taman, Lela tidak sengaja melihat kartu nama si Gondrong. Lela pun pergi menemui si Gondrong dan bercerita tentang kisah cintanya. Si Gondrong bertanya apakah Lela udah membaca mantra yang udah diberikannya. Lela menjawab dia udah membacanya setiap malam, tapi mantranya itu tidak pernah mempan. Lela pun meminta jalan pintas agar dia bisa cepat dapat jodoh. Kemudian si Gondrong menjawab bahwa nanti malam dia akan mengajaknya untuk pergi ke kuil. Malamnya mereka pun pergi ke kuil dan berdoa. Si Gondrong heran mendengar banyaknya kriteria pria idaman yang Lela inginkan dalam doanya. Tapi setelah pulang dari kuil, si Gondrong melihat bahwa Lela itu benar-benar berharap bisa mendapatkan jodohnya. Keesokan harinya, Lela yang sedang berlibur diam-diam memotret Tuan Tan, fotografer terkenal yang sangat dia idolakan. Tapi dia langsung panik ketika melihat Kong dan istrinya sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak tahu bahwa Kong menginap di hotel itu juga. Lela pun dengan cepat bersembunyi agar Kong tidak melihatnya. Setelah itu, Lela pergi ke kedai si Gondrong dan bercerita kalau dia bertemu Kong dan juga istrinya, yang membuat liburannya itu menjadi menyebalkan. Lalu si Gondrong menyarankan ada cara cepat untuk mendapatkan jodoh, yaitu dengan teknik cemburu. Jadi Lela tuh harus mencari seseorang yang mau menjadi pacar palsunya. Dan si Gondrong yakin dengan cara itu pasti Lela akan bertemu dengan jodohnya. Lela pun tidak mau karena dia tidak yakin ada yang mau menjadi pacar palsunya. Tapi dengan cepat si Gondrong menawarkan diri untuk membantunya. Awalnya Lela itu ragu, tapi pada akhirnya dia setuju dan meminta besok segera beraksi. Mereka pun mulai melakukan kencan pertama mereka di sebuah restoran daging panggang. Lela kemudian bertanya kepada si Gondrong apakah tidak ada yang marah jika dia menjadi pacar palsunya. Si Gondrong lalu menjawab kalau dia itu masih jomblo. Lela tidak percaya karena dia pernah melihat foto wanita di kedai milik si Gondrong. Lalu si Gondrong pun menjelaskan kalau itu adalah foto kakaknya. Kakaknya dan kedua orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Dan kakaknya itu bunuh diri setelah diputuskan oleh pacarnya. Dan sejak itulah si Gondrong mulai jadi peramal. Ketika mereka pulang, ternyata di luar sedang hujan. Lela mengeluh karena sepatu yang dia gunakan itu adalah sepatu yang mahal dan limited edition. Si Gondrong pun menawarkan sepatunya untuk Lela pakai. Kemudian si Gondrong mengantarkan Lela sampai ke mobilnya. Keesokan harinya mereka melanjutkan kencannya dan pergi ke sebuah mall. Mereka berdua pun mulai menikmati kencan palsunya itu. Dan mereka pun semakin akrab dan saling bertukar cerita. Ketika di sebuah pameran foto, Lela pun melihat hasil karya Tuan Tan, fotografer idolanya. Saat melihat sebuah foto paus, Lela tertarik dan mendekat. Si Gondrong pun menebak kalau foto itu mahal pasti karena kameranya. Tiba-tiba Tuan Tan muncul dan menjelaskan alasan foto itu sangat mahal. Karena butuh waktu dan kesabaran untuk mendapatkan foto itu. Dan ketika kesempatan itu datang, Tuan Tan langsung memotret sebanyak 20 kali dalam waktu singkat. Tapi hanya foto itulah yang paling bagus menurutnya. Keesokan harinya, si Gondrong pergi mengantar Lela ke studio karena hari itu Lela ada pekerjaan untuk memotret fotografer terkenal. Dia tidak menyangka kalau fotografer tersebut adalah Tuan Tan, idolanya. Lela pun menyuruh si Gondrong untuk pulang aja. Tapi si Gondrong ingin menunggu karena dia adalah pacarnya si Lela. Padahal kan dia itu cuma pacar palsunya aja. Saat sedang memotret Tuan Tan, tiba-tiba tali yang menahan tubuh Lela pun lepas. Dan dengan sigap Tuan Tan langsung menolongnya. Melihat itu si Gondrong pun cuma bisa diam aja. Setelah selesai, Tuan Tan dan Lela pun berjalan sambil mengobrol. Kemudian Tuan Tan bertanya tentang hubungannya Lela sama si Gondrong. Tuan Tan mengira kalau si Gondrong itu adalah pacarnya Lela. Tapi dengan cepat Lela menjelaskan kalau dia itu hanya berteman aja. Tuan Tan pun tersenyum mendengarnya dan dia meminta kartu nama Lela. Si Gondrong yang lagi menunggu di mobil pun tidak suka dengan keakraban mereka berdua. Singkat cerita, Lela datang ke acara pernikahan Ye, temannya. Tiba-tiba si Gondrong pun ikut ke acara pernikahan itu. Melihat si Gondrong, Min pun langsung terpesona. Lela menjelaskan bahwa dia adalah peramal yang sering dia ceritakan. Dan si Min pun langsung memperkenalkan diri sama si Gondrong. Tapi si Gondrong masih terpesona melihat Lela yang berjalan ke arahnya. Saat ingin menyapa Lela, tiba-tiba Tuan Tan lebih dulu memanggil Lela. Si Gondrong pun merasa cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Lalu dia sengaja ikut berpose ketika wartawan sedang memotret Tuan Tan dan juga Lela. Mereka berdua pun berpose dengan lirikan tajam. Ketika acara melempar buket bunga pengantin, si Gondrong sengaja bertanya tentang wanita idaman Tuan Tan. Dan Tuan Tan pun menjawab kriterianya yang terpenting adalah bila dia merasa kesan pertamanya tepat, maka itu adalah pilihannya.
Lalu Tuan Tan balik bertanya, dan si Gondrong menjawab kalau dia suka gadis yang doyan makan daging panggang, karena dia adalah tukang daging panggang. Ketika buket bunga itu dilemparkan, ternyata Lela yang mendapatkan buket tersebut. Dia pun senang lalu berjalan ke arah Tuan Tan dan juga si Gondrong sambil memegang buket bunga itu. Dan ternyata Lela lebih memilih Tuan Tan dan seketika si Gondrong pulang sendirian. Tuan Tan dan Lela pun meneruskan obrolan mereka. Tuan Tan mengatakan kalau dia terpilih sebagai fotografer yang pergi ke Kutub Utara, dia akan membawa satu asisten. Dan Tuan Tan ingin Lela ikut bersamanya. Tanpa pikir panjang, Lela pun langsung mengiyakan ajakan dari Tuan Tan. Sementara itu, si Gondrong yang udah merasa tidak dibutuhkan lagi pun pulang sendirian. Dia berjalan sangat lemas dan sampai memberikan jasnya kepada pengemis di pinggir jalan. Di sisi lain, Tuan Tan pun memberitahu Lela untuk segera pergi berkemas, karena dia terpilih untuk pergi ke Kutub Utara. Lela pun kaget dan perasaannya sangat senang. Lalu di kedai milik si Gondrong, Min pun datang dan meminta si Gondrong untuk meramalnya. Padahal itu hanyalah akal-akalan Min agar dia bisa menggoda si Gondrong. Nah, si Gondrong yang lagi galau pun berusaha meladeni dengan sabar. Keesokan harinya, Lela pun berkumpul dengan temannya. Mereka bercerita tentang hubungannya Tuan Tan dan juga Lela. Min merasa iri karena Tuan Tan sangat kaya dan memiliki ladang anggur, sehingga Lela bisa minum anggur setiap hari. Lalu Ye membalas kalau Min juga enak karena dia bisa makan daging panggang setiap hari. Lela pun merasa heran. Ye menjelaskan kalau Min sebenarnya naksir sama si Gondrong. Lalu mereka pun bersulang untuk ekspedisi Lela ke Kutub Utara. Lela terpaksa ikut dengan raut muka yang tidak terlalu senang. Saat sedang di kantor, Lela pun menelpon ibunya. Dia bercerita tentang Tuan Tan dan mengatakan Tuan Tan lebih baik daripada Kong mantannya. Tiba-tiba si Gondrong datang sambil membawa daging panggang untuk permintaan maafnya, supaya Lela itu tidak marah lagi. Saat si Gondrong ingin pergi, Lela melarangnya dan meminta untuk menunggunya. Akhirnya si Gondrong pergi menemani Lela ke sebuah mall untuk membeli pena khusus, tapi sayangnya pena itu sudah terjual habis. Si Gondrong pun penasaran, lalu Lela dengan bangga menjelaskan kalau dia akan ikut pergi ekspedisi ke Kutub Utara bersama Tuan Tan dan menyerahkan studionya ke karyawannya yang bernama Pati. Tiba-tiba Lela mendapat telepon dari Tuan Tan. Akhirnya mereka pun berpisah karena si Gondrong masih ingin jalan-jalan, sedangkan Lela mau pulang karena ada janji dengan Tuan Tan. Di sisi lain, si Gondrong pun menjadi galau karena memikirkan hubungannya dengan Lela. Dia pun memutuskan untuk datang lagi ke studionya Lela. Si Gondrong pun melihat printer yang sedang mencetak gambar Tuan Tan. Si Gondrong pun mengambilnya dan bertanya apakah pria ini sudah melamarnya. Lela pun menjawab dia berjanji bahwa si Gondrong adalah orang pertama yang akan dia kasih tahu kalau Tuan Tan sudah melamarnya. Lela pun bertanya apakah mereka akan bertemu jika dirinya tidak sakit hati atau tidak sedang mencari peramal. Lalu si Gondrong memastikan bahwa mereka akan bertemu bagaimanapun caranya. Jika Lela yang tidak datang mencarinya, maka dia yang akan datang mencari si Lela. Si Gondrong pun mendekatkan wajahnya sambil berbisik kalau dia ingin meminta kartu namanya kembali, karena mungkin Lela sudah tidak membutuhkannya lagi. Lalu si Gondrong pun pergi sambil menatapnya dengan penuh keyakinan. Hal itu membuat Lela menjadi bimbang dengan perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Lela pun makan malam bersama dengan Tuan Tan. Di situ Tuan Tan memberikan sebuah hadiah pena khusus. Lela pun senang, tapi dia merasa ada yang aneh. Dia merasa berat meninggalkan apa yang sudah dia miliki sekarang. Lela pun hanya bisa diam aja saat Tuan Tan mengantarnya sampai ke studionya. Lela pun terkejut ketika dia mendapatkan kejutan dari para pegawainya dan juga temannya, serta ada juga si Gondrong di sana. Mereka merayakan pesta perpisahan untuk Lela. Hati Lela pun kian galau ketika melihat kedekatan Min dan juga si Gondrong. Terlihat di situ kalau Min ini menyukai si Gondrong. Paginya si Gondrong membulatkan tekad untuk memberikan hadiah terakhir untuk Lela. Dia pun bergegas naik sepeda menuju apartemen Lela. Di perjalanan dia pun teringat masa-masa indah yang dilaluinya bersama Lela. Ketika sudah sampai, ternyata dia kalah cepat karena Lela sudah terlebih dahulu dijemput oleh Tuan Tan. Si Gondrong pun berusaha mengejarnya. Bahkan dia tuh sampai nekat masuk tol padahal sepeda itu dilarang masuk tol. Hingga akhirnya si Gondrong pun ditangkap oleh polisi. Di kantor polisi, si Gondrong pun dinasehati untuk tidak memaksakan diri. Kalau mereka memang berjodoh, maka mereka pasti akan bertemu lagi. Lalu polisi itu akhirnya membebaskan si Gondrong. Di sisi lain, Lela dan juga Tuan Tan sudah sampai di bandara. Ketika mereka sedang menurunkan barang, tiba-tiba muncul seorang polisi. Lalu polisi itu mengatakan bahwa ada seseorang yang menitipkan sesuatu untuk Lela. Lela pun membuka barang itu dan dia tahu bahwa barang itu pasti dari si Gondrong. Lalu Lela pun bertanya tentang si Gondrong
dan polisi itu menjelaskan bahwa dia dibawa ke kantor polisi karena melanggar peraturan, yaitu menggunakan sepeda di jalan tol. Lela pun sangat khawatir mendengar kabar itu. Ketika sedang berjalan di bandara dengan Tuan Tan, Lela menjadi bimbang. Dia ingin mengembangkan karir bersama Tuan Tan, tapi dia juga tidak ingin kehilangan si Gondrong. Lela pun menggenggam hadiah yang diberikan si Gondrong dan membulatkan tekad bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Lela pun memutuskan untuk tidak pergi bersama Tuan Tan. Dia pun bergegas naik taksi dan pergi ke kedai si Gondrong. Tapi ternyata rumah itu sudah kosong. Dia pun mencoba menelpon, tapi ternyata nomornya itu sudah tidak aktif lagi. Beberapa kali Lela datang ke kedainya si Gondrong, tapi tetap aja rumah itu sudah kosong, seperti tidak ada penghuninya. Lela pun galau karena tidak tahu si Gondrong ini pergi kemana. Singkat cerita, Lela merayakan acara ulang tahunnya yang ke-33 bersama temannya. Mereka mendoakan supaya Lela segera mendapatkan jodohnya, tapi Lela tetap merasa galau. Lela pun pergi berkeliling di pantai untuk mencari udara segar, dan dia tergoda dengan aroma cumi panggang. Lalu dia mendekati kedai yang berada di dekat pantai. Lela pun bertanya tentang harga cumi panggang itu, dan dia mendengar suara pria menjawab pertanyaannya. Saat melihat penjual itu, dia pun kaget. Ternyata pria itu adalah si Gondrong, dan si Gondrong juga kaget melihat Lela yang berada di hadapannya. Mereka pun saling tersenyum dan tak menyangka akan bertemu lagi. Kini mereka berdua pun duduk bersama, dan si Gondrong kembali meramal Lela. Dia meminta Lela menutup matanya dan menjawab pertanyaannya. Dia bertanya kenapa Lela tidak jadi pergi ke Kutub Utara. Lela menjawab kalau di sana tidak ada daging panggang. Si Gondrong kembali bertanya mengapa Lela tidak memilih Tuan Tan. Lalu Lela menjawab kalau dia terlalu sibuk mencari pena sampai dia lupa bahwa ada sebuah pensil yang sama bagusnya. Dia mengingatkan kalau Lela tidak memilih jodohnya sekarang, maka jodohnya baru akan muncul saat Lela berusia 55 tahun. Lela pun tersenyum dan meminta si Gondrong untuk menjadi masa depannya. Si Gondrong pun ikut tersenyum sambil menggenggam tangannya Lela. Si Gondrong mengingat kembali pertanyaan Lela tentang takdir mereka. Dia juga tidak mengerti, tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka ternyata beberapa kali bertemu tanpa mereka sadari. Ketika Lela di bandara untuk menjemput Kong, ternyata si Gondrong parkir di samping mobil Lela. Dan ternyata Kong telah menjual nomor teleponnya, dan si Gondrong yang membelinya. Jadi ketika Lela menelpon Kong dan diterima oleh orang lain, pria itu tak lain dan tak bukan adalah si Gondrong. Dan film pun selesai. Cinta itu seperti daging panggang, aromanya mampu menggugah selera siapapun yang menghirupnya. Maka jadilah tukang daging panggang dan tunggulah sampai tante datang. Oke, sekian dari gua, terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.